Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya Fang Yuan sudah memulai untuk menyempurnakan gua aperture kedua, tahap akhir tentunya. Dan selama itu, banyak orang-orang dari luar warisan kini masuk ke dalam warisan. Tentu mereka semua menghadapi Baining dengan sangat kewalahan. Bahkan setelah 2 kali penyerangan pun, orang-orang itu tidak bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh Baining. Namun, mereka tidak mungkin menyerah, dan mereka akan terus melanjutkan serangan itu. Sedangkan di akhir cerita kemarin, kita juga melihat bahwa Ruonan itu akhirnya menunjukkan diri. Orang yang masih ada di peringkat 4 tapi diwaspadai oleh Fang Yuan. Entah, mungkin itu adalah insting alami dari Fang Yuan, bisa jadi. Dan karena kehadiran Ruonan ini, arus akan berubah. Berubah seperti apa? Kita akan dengarkan lagi di part 74. Nah, sebelum lanjut, kalau misalnya ada yang mau traktir Mimin, boleh banget via traktir. Lanjut. Kini, Ruonan memperlambat langkahnya. Dia sangat terkejut saat melihat situasi yang ada di medan perang. Apa mereka semua sudah gila? Mereka bahkan mengabaikan nyawa mereka dan tidak menahan godaan untuk memperebutkan Gu Immortal, kata Ruonan. Melihat medan perang yang sangat kacau, dengan segera keempat tetua dari klan Xie yang selalu bersama dengan Ruonan mengelilingnya dan membentuk formasi pelindung. Menurut saya semua ini mungkin ada hubungannya dengan Mo Wutian, kata salah seorang tetua kepada Ruonan sambil menunjuk ke arah Mo Wutian yang ada di kejauhan. Memang benar bahwa Mo Wutian itu adalah salah seorang Master Gu di jalur jiwa. Jadi secara diam-diam Mo Wutian menggunakan Gu miliknya untuk mempengaruhi pemikiran dari para Master Gu yang lain. Karena itu juga orang-orang mengikuti dirinya. Lain juga karena kekuatannya yang sudah ada di peringkat 5 tentunya. Sial, semua orang dari jalur iblis memang harus mati, kata Ruonan sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat pekat. Nona, Mo Wutian adalah seorang ahli peringkat 5. Dia bukanlah tandingan kita sekarang. Ingat, tujuan utama kita bukanlah dia, kata tetua klan yang lain sambil memperingatkan Ruonan. Anda benar. Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah mengeksekusi Raja Monster Kecil, kata Ruonan dengan tegas. Di sisi lain, Mo Wutian sekarang terlihat sangat puas karena dia tidak menyangka kalau rencana gabungan dari kekuatan Master Gu jalur kebenaran dan juga jalur iblis memberikan dampak yang begitu besar pada kawanan anjing itu. Perlahan tapi pasti, mereka mulai bisa menerobos pertahanan dari kawanan anjing itu. Sedangkan Baining sendiri, dia adalah seorang pemula dalam hal Gu perbudakan. Awalnya dia selalu mengikuti formasi dari Fang Yuan, tapi sekarang situasi di medan perang sudah menjadi semakin kompleks, dan dia tentu saja kesulitan untuk menangani semua itu. Saat ini, Mo Wutian sedang mengaktifkan Gu pengintai untuk mencari keberadaan dari Baining dan berniat untuk membunuhnya. Mo Wutian tahu kalau orang yang mengendalikan para anjing ini mati, maka otomatis formasi pertahanan mereka juga akan hancur berantakan. Dengan begitu, mereka bisa menerobos dengan lebih mudah. Setelah beberapa saat, Mo Wutian pun bergumam, "Akhirnya aku menemukanmu." Langsung, Mo Wutian meluncurkan serangannya ke arah Baining. Merasakan aura membunuh yang kuat dan juga diiringi dengan kekuatan yang mengerikan, Baining pun menjadi panik. Sial, ini bahaya. Bagaimanapun perbedaan peringkat kultivasi antara Mo Wutian dan Baining itu sangat berpengaruh. Karena itu Baining akan kesulitan untuk menerima serangan dari Mo Wutian. Apalagi
Sekarang dia sendiri harus membagi fokusnya untuk mengendalikan puluhan ribu anjing. Itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Untung aku masih memiliki kartu truf. Gigit dia, Bahuang, kata Baining yang kemudian menggerakkan seekor kaisar anjing raksasa yang mana ukurannya sebesar bukit. Dia keluar dan langsung menabrak Mo Wutian yang mencoba untuk menyerang Baining. Brengsek! Kutuk Mo Wutian saat pergerakannya dihentikan oleh Bahuang. Baining kini bisa bernafas lega karena dia bisa menghentikan pergerakan dari Mo Wutian. Namun sayang, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sebuah cahaya perak muncul menerobos medan perang dan langsung sampai di depan Baining. Junior jalur iblis, lihat aku baik-baik. Seketika cahaya perak itu berubah menjadi seorang manusia. Dia adalah ahli di jalan lurus peringkat 5 yang tidak lain tidak bukan adalah Xiao Mang. Meski Baining sangat terkejut, tapi Baining masih berusaha untuk menenangkan dirinya dan mencoba untuk tidak terlihat panik. Yingming, keluar! Teriak Baining, yang mana dia memanggil lagi kaisar anjing yang kedua. Dengan adanya 2 ekor kaisar anjing, Baining berhasil menahan pergerakan dari 2 ahli peringkat 5 ini. Namun, tentu ekspresi Baining masih terlihat suram. Semua ini dikarenakan Baining juga menyadari kalau dia tidak akan bisa menahan lama kedua peringkat 5 itu. Cepat atau lambat, Mo Wutian ataupun Xiao Mang pasti akan terbiasa dengan serangan dari kedua ekor anjing itu. Kalau Mo Wutian dan Xiao Mang berhasil melewati kedua kaisar anjing ini, maka mereka akan segera menghajar Baining bahkan membunuhnya. Sial, waktuku tidak banyak. Gumam Baining menyadari situasinya yang semakin berbahaya. Lalu setelahnya Baining pun perlahan mundur dan mencoba untuk mencari tempat aman. Sementara itu, di dalam aula perunggu, kini Fang Yuan terlihat sangat terengah-engah. Sedangkan Feng Tianyu sudah terbaring di tanah serta tidak sadarkan diri. Dia sudah kehabisan Primeval Essence miliknya. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Fang Yuan dan juga Feng Tianyu akhirnya berhasil menyempurnakan Gu Perjalanan Ilahi. Dan itu artinya, kini hanya tinggal 1 langkah lagi. Sehingga kemudian Fang Yuan akan berhasil menyempurnakan Gu Aperture kedua. Kau berhasil menyempurnakan Gu Perjalanan Ilahi. Kau memang layak menjadi seorang Gu Immortal di masa depan. Aku rupanya tidak salah membuat pilihan ini dan mempercayakan tugas ini padamu. Sekarang, langkah yang tersulit sudah berhasil kau lalui. Selanjutnya, kau cukup menggunakan Gu 3 jam tangan dan proses penyempurnaan ini akan sukses tanpa kesulitan, kata roh tanah, yang mana dia tiba-tiba muncul di samping Fang Yuan. Kondisi roh tanah sekarang terlihat sangat lemah, tapi matanya terlihat bersinar dengan terang dan dipenuhi dengan kebahagiaan atas keberhasilan dari Fang Yuan. Perlahan, roh tanah menghela nafas dan berkata, penantianku selama ribuan tahun akhirnya terbayar lunas hari ini. Aku yakin kau pasti akan berhasil menyempurnakan Gu Aperture kedua. Aku sangat senang mengetahui hal ini, meskipun pada akhirnya aku tidak bisa melihat sendiri Gu Aperture kedua dengan kedua mataku. Setelah mengatakan itu, tubuh roh tanah perlahan mulai redup dan akhirnya dia pun hilang sepenuhnya. Pada akhirnya roh tanah pun mati dan kini
dia hanya meninggalkan sedikit esensi abadi di dalam kuali perunggu. Yang mana itu seharusnya nanti kalau ditambah dengan Primeval Essence atau Primeval Stone dari Fang Yuan, itu cukup untuk melanjutkan penyempurnaan Gu Aperture kedua. Tapi di sisi lain, karena esensi abadi hanya tinggal sedikit, ini membuat sebagian tanah yang diberkati mulai runtuh. Dan kini tanah yang diberkati sudah berada di ambang kehancuran. Fang Yuan melihat kematian dari Baigu, tapi dia tidak tampak sedih sedikit pun. Dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kini Fang Yuan terus berpikir ke depan dan dia bergumam. Selanjutnya aku harus menggunakan Gu 3 jam tangan. Untungnya proses ini jauh lebih sederhana dibandingkan yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, aku penasaran bagaimana dengan situasi di luar sana. Bagaimanapun, situasi di luar sana itu bisa menjadi ancaman untuk Fang Yuan. Maka kehati-hatian itu sangat diperlukan. Dan setelah berpikir demikian, tiba-tiba Baining berteriak, "Fang Yuan, hati-hati! Seseorang sudah menerobos formasi pertahanan anjing liar, dan seorang masterku peringkat 4 akan datang menemuimu." Mendengar peringatan itu, ekspresi Fang Yuan terlihat sedikit suram. Lalu dia segera berdiri, bersiap untuk menyambut orang yang disebutkan oleh Baining. Baining memang masih ada di luar, dan dia kini sedang berjalan menuju ke aula perunggu. Tapi mereka bisa berkomunikasi karena Fang Yuan dan Baining menggunakan sebuah Gu komunikasi. Karena itu, mereka bisa saling bertukar informasi dan orang lain tidak bisa mendengar mereka. Sekarang setelah roh tanah mati, Fang Yuan sudah tidak bisa melihat kondisi yang ada di luar aula. Tapi berdasarkan ingatannya di masa lalu, Fang Yuan bisa menebak 1-2 hal yang terjadi di luar. Aku tahu bahwa sekarang ada 2 ahli peringkat 5 yang ada di dalam tanah diberkati ini. Dia adalah Xiaomang dan Mo Wutian. Tapi untuk sementara, pergerakan mereka pasti akan ditahan oleh Kaisar Anjing. Lalu di medan perang ini ada banyak sekali masterku peringkat 4. Mempertimbangkan sesuai dengan situasi sekarang, maka hanya ada 1 orang yang bisa menyerang tempat ini. Dan dia pasti adalah salah satu tuan muda dari klan Yan. Dia dikenal dengan nama Yan Jun. Sebenarnya dia sudah mendapatkan warisan jalur jiwa kuno, dan dia memiliki kemampuan yang sangat ahli dalam bersembunyi serta menyerang. Sehingga bukan masalah besar baginya untuk bisa lolos dari formasi pertahanan anjing liar Baining. Sekarang, tanah yang diberkati ini tidak memiliki pertahanan yang kuat. Di area pusat hanya ada bangunan aula perunggu. Meski aula ini bisa digunakan untuk menyimpan barang, tapi pertahanannya masihlah lemah. Andai saja warisan ini seperti tanah yang diberkati Gu Immortal yang ada di Gunung Danghun, pertahanannya sangatlah bagus dan tentu aku tidak akan sampai kerepotan begini, pikir Fang Yuan yang kini tampak kesal. Setelah itu, Fang Yuan berjalan ke arah Feng Tianyu lalu menendangnya hingga bangun. "Bangun," kataku. Begitulah Fang Yuan menendangnya. Sebelumnya, Feng Tianyu sudah memberikan kontribusi yang besar dan menanggung semua tekanan di dalam proses penyempurnaan. Kalau Feng Tianyu tidak bekerja keras, Fang Yuan tidak mungkin berhasil sampai ke tahap ini. Tuan. Feng Tianyu terbangun sambil merasakan sakit di perutnya. "Berhentilah mengeluh dan keluarlah dari aula ini. Tahan masterku peringkat 4 yang sedang menuju kemari. Kau harus bisa menahannya meski kau harus mengorbankan nyawamu," kata Fang Yuan dengan kejam. "Baik tuan, bawahan ini akan melakukan yang terbaik," kata Feng Tianyu yang segera berjalan keluar sambil terseok-seok. Feng Tianyu sesungguhnya bukanlah orang bodoh. Dia tidak mungkin melakukan sampai sejauh ini
jika bukan karena dia ada di bawah pengaruh Gu perbudakan. Memang pada dasarnya Gu perbudakan itu sangatlah kejam, dan siapapun yang menjadi budaknya tidak bisa melawan tuannya. Penyempurnaan Gu Aperture kedua adalah prioritasku sekarang. Mengorbankan seorang ahli penyempurnaan demi mendapatkan Gu ini adalah nilai yang sangat murah. Fang Yuan kembali duduk bersila dan melanjutkan proses penyempurnaannya. Pada tahap ini, penyempurnaan Gu Aperture kedua sudah hampir sempurna. Tapi, jika dalam 6 jam ke depan Fang Yuan masih belum menyelesaikannya, maka cahayanya akan hilang dan semua usaha Fang Yuan akan sia-sia. Sekarang aku tidak bisa mundur begitu saja. Selama aku menyelesaikan langkah terakhir ini, maka aku akan mendapatkan Gu Aperture kedua. Pikir Fang Yuan yang tanpa sadar mengelus bagian perutnya dengan ekspresi muram. Karena dia tahu kalau sekarang Spring Autumn Cicanda menjadi semakin kuat. Belum lagi ketika Fang Yuan menggunakan Gu 3 jam tangan, itu akan memberikan efek berlapis pada pemulihan Spring Autumn Cicanda. Untuk saat ini, kecepatan waktu yang mengalir di dalam warisan itu adalah 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dan ketika Fang Yuan menggunakan Gu 3 jam, maka itu akan mengalihkannya 3 lagi. Sehingga waktu di dalam sana akan menjadi 9 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Jelas, pemulihan Spring Autumn Cicanda itu akan menjadi semakin cepat dan juga berbahaya untuk Fang Yuan. Karena itu sekarang Fang Yuan menjadi sedikit ragu. Apakah Aperture peringkat 4 tahap atas miliknya bisa menahan tekanan dari pemulihan Spring Autumn Cicanda? Ya, sekarang tidak ada yang bisa Fang Yuan lakukan selain mencobanya. Meskipun Fang Yuan tentu memiliki rencana cadangan untuk situasi terburuk. Setelah itu, Fang Yuan kembali menenangkan pikirannya. Dia mengumpulkan konsentrasinya dan mengaktifkan Gu 3 jam tangan, lalu memulai langkah terakhir dari penyempurnaannya. Waktu terus berlalu. Efek dari Gu 3 jam tangan yang pertama sudah hampir berakhir dan bola cahaya itu terlihat sedikit mengeras. Pada saat yang sama, Fang Yuan bisa mendengarkan teriakan dari luar aula yang semakin keras. Tapi, entah itu suara Mo Wutian, Xiao Mang, Yan Jun, atau siapapun itu, Fang Yuan tidak mengetahuinya dengan jelas. Yang pasti, Fang Yuan yakin tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memasuki aula. Bagus, aku akan melanjutkan yang kedua, gumam Fang Yuan dan terus menyempurnakan proses berikutnya. Namun tiba-tiba Fang Yuan kembali mendengar teriakan dari Bai Ning. Fang Yuan, hati-hati! Yerwonan sudah menembus garis pertahanan dan sekarang dia menuju ke arahmu. Mendengar itu, ekspresi Fang Yuan pun seketika berubah. Di sisi lain, Fang Yuan sekarang sedang melakukan penyempurnaan dan tidak bisa menghentikannya begitu saja. Karena itu jelas, posisi Fang Yuan sekarang tidak siap untuk bertarung. Bai Ning, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah melepaskan mereka? Sekarang, cepatlah datang kemari dan lindungi aku. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Kalau aku mati, maka di bawah kekuatan Gu Sumpah Racun kau juga akan ikut mati, kata Fang Yuan yang kini tampak marah. Memang, posisi Fang Yuan sekarang benar-benar tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa mengandalkan Bai Ning. Namun, di sisi lain, jika Bai Ning memasuki aula ini, maka dia tidak akan bisa mengendalikan kawanan anjing liar yang berada di luar. Fang Yuan berpikir keras, dan saat ini dia tidak bisa memperdulikan semua itu, karena posisi Fang Yuan itu lebih berbahaya. Kalau sampai Ruonan datang dan membunuhnya, maka semua rencananya akan hancur berantakan. Proses ini sudah hampir berakhir, dan Fang Yuan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk bertahan. Boom! Pintu aula tiba-tiba terbuka dengan kasar,
dan Ruonan berjalan masuk melihat sekeliling aula. Sesaat kemudian, ia terkejut saat melihat seseorang yang ada di depannya. "Raja monster kecil, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini aku akan memenggal kepalamu," kata Ruonan dengan penuh amarah. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan ratusan jarum emas, lalu dilepaskannya ke arah Fang Yuan. "Binding!" Saat merasakan aura mematikan yang siap menerkamnya, Fang Yuan tidak bisa menahan diri selain berteriak dan memanggil Binding. Tiba-tiba angin dingin mulai berhembus dan membentuk sebuah dinding es yang menghalangi semua jarum emas milik Ruonan. Sesaat kemudian, Binding pun muncul di pintu masuk aula. Sayangnya kondisi Binding kali ini tidak terlihat baik-baik saja. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan penuh dengan luka. Bahkan, lengan kiri Binding kini berwarna ungu, yang menandakan kalau dia terkena racun. "Cepat tahan dia! Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menyelesaikan ini," teriak Fang Yuan. "Apa kau masih punya waktu untuk mengatakan omong kosong itu? Manfaatkan saja waktumu sebaik mungkin dan sempurnakan ku itu," teriak Binding sambil menggertakkan giginya. Setelah itu, Binding segera bergerak untuk menyerang Ruonan. Namun Ruonan hanya tertawa dingin dan mengeluarkan banyak serangan ke arah Binding. Sayangnya, posisi Binding sekarang sangat dirugikan. Dengan luka yang berat dialami oleh Binding, kekuatannya bahkan tidak mencapai 10% dari kekuatan aslinya. Bahkan, setelah beberapa serangan dari Ruonan, luka Binding pun menjadi semakin parah. Ruonan sungguh memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerang Binding tanpa ampun. "Aku akan membunuhmu lebih dulu," teriak Ruonan, lalu sebuah pisau emas terbang dengan ganas dan menyerang ke arah leher Binding. Untungnya, Binding segera berguling dan dengan cepat menghindari serangan itu. "Berapa lama lagi waktu yang kau butuhkan?" Binding kini mendesak Fang Yuan. Mendengar itu jantung Fang Yuan berdetak dengan sangat kencang dan dia bahkan sampai menggertakkan gigi. "Sebentar lagi, teruslah bertahan meski kau harus mati," teriak Fang Yuan. "Apa kau bodoh? Kalau aku mati, kau juga akan mati," Binding mengutuk ke arah Fang Yuan. Serangan Ruonan terus mendesak Binding dan benar-benar membuatnya berjuang antara hidup dan mati. Beberapa saat kemudian, Binding terlihat sangat kelelahan dan dia kehabisan tenaganya. "Fang Yuan, aku tidak bisa melanjutkan pertarungan ini. Tidak ada cara lain. Aku akan menghancurkan diriku sendiri," teriak Binding. Perkataan Binding jelas membuat Fang Yuan sangat terkejut. Dia pun berkata, "Apa bakatmu sudah kembali menjadi 100%? Menurutmu, apakah itu tidak mungkin?" teriak Binding sambil mengutuk Fang Yuan. Mendengar ini, Fang Yuan mengerutkan dahinya sambil terus mencoba fokus untuk proses penyempurnaan Gu Aperture kedua. Meskipun fisik jiwa es gelap utara milik Binding akan kembali, tapi Fang Yuan berpikir kalau tidak akan secepat ini. "Tidaknya bertahanlah sedikit lagi. Jangan lakukan itu, kecuali aku benar-benar tidak bisa menahannya," teriak Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan duduk membelakangi mereka. Karena itu, dia tidak bisa menyaksikan pertarungan antara Ruonan dan Binding secara langsung. Akan tetapi, Binding kini menanggapi perkataan Fang Yuan dengan sangat kesal. Sudah terlambat. Sesaat kemudian, Fang Yuan bisa merasakan aura dingin yang menyebar ke segala aula itu dan suhu ruangan di sana pun menurun drastis. Tidak hanya itu, Fang Yuan juga bisa mendengar suara es yang mulai terbentuk. "Kekuatan gua apa ini?" teriak Ruonan yang terkejut. Bahkan
Itu membuat Fang Yuan semakin terdesak. Fang Yuan memaksakan dirinya untuk menoleh ke belakang, dan dia melihat apa yang kini terjadi. Kini aula utama sudah berubah menjadi dunia es dan salju. Sementara, Bai Ning kini melayang tinggi di udara dan tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah menjadi kristal es. Situasi kali ini sangatlah mirip dengan Bai Ning saat dia menghancurkan dirinya sendiri di Gunung King Mao. Angin dingin bertiup dengan kencang, gletser es mulai naik dan menghantam Ruonan. Dengan cepat, Ruonan berusaha menghindarinya dan ingin keluar dari aula itu. Tapi sayang, pintu aula utama kini sudah membeku dan Ruonan terjebak di dalamnya. Sial, apakah ini kekuatan fisik jiwa es gelap utara yang legendaris itu? Ruonan pun sangat terkejut. Tapi sayangnya, semua sudah terlambat. Sesaat kemudian seluruh tubuh Ruonan pun membeku dan terperangkap oleh bongkahan es yang besar. Akan tetapi, pergerakan es itu tidak berhenti menyebar dan perlahan menuju ke arah Fang Yuan. Bai Ning! Bai Ning! Sadarlah! Teriak Fang Yuan yang kini terlihat sangat cemas karena tidak ada respon apapun dari Bai Ning. Tubuh Bai Ning sekarang hampir menyatu dengan es, dan seluruh wajahnya mulai terlihat tidak jelas. Tidak hanya itu, mata Bai Ning seperti kristal, tidak lagi bersinar dan perlahan-lahan menjadi redup. Brengsek! Fang Yuan mengutuk. Es itu sekarang sudah mencapai bagian bawah tubuh Fang Yuan, dan dia tidak punya cara lain lagi selain menggunakan Guyang pada Bai Ning. Sesaat kemudian, Fang Yuan melepaskan Guyang dari apertur miliknya. Guyang itu terlihat terang, keluar dan mendarat di tubuh Bai Ning. Setelah itu, aura Guyang dan dinginnya es mulai terbentuk menjadi sebuah pusaran air, dan pada akhirnya pemandangan di Gunung King Mao bertahun-tahun lalu kini muncul di depan Fang Yuan. Aktivasi Guyang itu berhasil menghentikan penyebaran es milik Bai Ning. Akan tetapi, gangguan itu hampir membuat proses penyempurnaan Gu apertur kedua gagal. Menyadari proses penyempurnaannya hampir gagal, jantung Fang Yuan berdegup dengan sangat kencang. Dia kembali memusatkan perhatiannya pada proses penyempurnaan Gu itu. Dia sama sekali tidak peduli pada situasi yang ada di belakangnya. Dengan usaha yang sangat keras dan kendali penuh dari Fang Yuan, akhirnya cahaya itu mulai mengembun dan berubah menjadi Gu apertur kedua. Akhirnya aku berhasil, Gu immortal kedua, pikir Fang Yuan dengan sangat bahagia. Semua usaha kerasnya dan segala resiko yang dia ambil benar-benar membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sesaat kemudian, tiba-tiba, sebuah bilah es yang sangat tajam menembus dada Fang Yuan. Serangan fatal itu membuat pupil mata Fang Yuan mengecil dan Fang Yuan dengan susah payah menoleh ke arah belakang. Bai Ning, kau... Fang Yuan, tidak kusangka akan ada hari di mana kau jatuh ke dalam perangkapku, kata Ruonan yang perlahan berjalan mendekati Fang Yuan dengan tatapan penuh kebencian. Seketika, aula perunggu itu terasa sangat sunyi. Waktu seolah terhenti dan suasana di sana pun menjadi suram. Saat ini, Fang Yuan masih duduk bersila dan Gu apertur kedua melayang di depannya. Selain itu, dada Fang Yuan tertancap sebuah bilah es yang tajam. Sedangkan di sisi lain, tubuh Bai Ning kini sudah kembali ke wujud laki-lakinya, dan dia sedang berdiri tanpa ekspresi sambil memegang bilah es yang ada di dada Fang Yuan. Ruonan sendiri berjalan mendekati Fang Yuan dan sekarang tampak sangat gembira. Fang Yuan,
Aku tidak pernah menyangka kalau hari burukmu akan tiba hari ini. Ronan pun tertawa. Akan tetapi Fang Yuan mengabaikan perkataan Ronan dan pandangannya tertuju pada Bai Ning. Sementara itu, Bai Ning memandang Fang Yuan. Kenapa? Kau tidak menyangka kalau suatu saat kau akan kalah olehku? Kata Bai Ning sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Bai Ning terlihat seperti seorang laki-laki yang gagah dan tampan mengenakan jubah seputih salju. Rambut peraknya melayang di udara dan matanya memancarkan cahaya dingin yang sangat dalam. Sejak kebangkitanku di Gunung Qingmao, aku selalu memikirkan bagaimana cara agar aku bisa mengembalikan tubuhku ini. Selama kita bersama, kau selalu menjadikanku sebagai bidak catur yang bisa kau atur sesuka hatimu. Kau memang bukan musuh terkuat dalam hidupku, tapi aku harus akui bahwa kau adalah yang paling menakutkan. Fang Yuan, kau adalah seorang yang sangat tangguh dan kau memiliki bakat yang kuat dalam merencanakan sesuatu. Tapi aku, Bai Ning, aku bukanlah orang sembarangan. Bagaimana mungkin aku bisa terus berdiam diri dan menjadi bawahanmu? Semakin kau mengendalikanku dan mengeksploitasiku, semakin kuat pula keinginanku untuk melepaskan ikatan darimu dan melakukan serangan balik padamu. Sayang sekali, Guyang ada di tanganmu dan kau bisa menghancurkannya dengan sangat mudah. Oleh karena itu, aku tidak bertindak sembarangan dan memutar otak untuk mengalahkanmu. Hingga akhirnya, aku pun mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Aku bersabar untuk mematangkan rencanaku. Sesungguhnya, saat di Gunung Qingmao, kau dengan sukarela menggunakan Guyin kepadaku. Dan benar saja, aku berpikir untuk mencari kesempatan mengulangi kejadian seperti di Gunung Qingmao. Jika aku menghancurkan diriku, maka mau tidak mau kau akan menggunakan Guyang padaku. Berdasarkan awal mula rencana itu, aku terus bersabar dan mengembangkan kekuatanku. Hingga saat yang tepat, aku akan menghancurkan diriku sendiri. Tapi tentu saja, itu bukanlah penghancuran diri yang sebenarnya. Karena itu adalah taruhan yang besar, dan kemungkinan kau tidak akan menggunakan Guyang padaku. Karena itu aku memilih sebuah Gu. Ya, sekarang aku tahu. Gu kristal es, kata Fang Yuan memotong ucapan Bai Ning. Jadi, ketika di kota Sang, saat itu Bai Ning sudah memutuskan kalau dia akan memilih jalur es. Tapi sebenarnya, di antara jalur es yang ada 3 tipe Gu transformasi yang bisa Bai Ning pilih. Di antaranya adalah Gu Iblis Es, Gu Peri Salju, dan juga Gu Kristal Es. Wei Yang saat itu sudah merekomendasikan pada Bai Ning untuk memilih Gu Peri Salju. Karena itu memang Gu yang lebih cocok digunakan untuk seorang wanita. Akan tetapi, Bai Ning justru memilih Gu Kristal Es yang lebih cocok kepada pria. Pada waktu itu, kita selalu digiring bahwa Bai Ning memilih Gu Kristal Es karena Bai Ning sendiri adalah seorang laki-laki. Namun rupanya, sekarang Fang Yuan menyadari alasan yang sebenarnya kenapa Bai Ning memilih Gu Kristal Es. Mendengar perkataan dari Fang Yuan yang sudah bisa menebak alasan di balik pemilihan Gu Kristal Es, Bai Ning pun tertawa lalu berkata, "Akhirnya kau menyadarinya. Awalnya aku memilih Gu Kristal Es bukan karena kesal, oleh karena aku yang adalah seorang laki-laki. Tapi sebenarnya aku memilih Gu Kristal Es karena ketika aku menggunakannya, itu akan sangat mirip dengan kehancuran fisik jiwa es gelap utara yang pernah kugunakan. Dengan itu, aku yakin kau akan tertipu. Terlebih saat kau sedang fokus seperti tadi,
kau tidak punya waktu untuk memperhatikan detailnya. Baining, kau sungguh luar biasa. Memang benar, kalau aku tidak berkonsentrasi penuh dalam penyempurnaanku ini, aku pasti menemukan keanehan dan rencanamu ini tidak akan berhasil dengan bagus. Ya, itu benar. Aku akui kau orang yang sangat teliti. Jujur saja, saat memikirkan cara ini, aku juga kurang yakin apakah ini akan berhasil atau tidak. Terlebih, kita terikatku sumpah racun yang hampir membuatku membatalkan rencana ini, kata Baining. Setelah itu, Baining kembali mengingat masa lalu dan berkata, orang hebat tahu kapan harus menyerah dan kapan harus bertindak. Tujuanku awalnya adalah mengandalkan sumpah racun untuk mencapai tujuanku. Tapi, perkembangan kita setelahnya membuatku sadar bahwa aku tidak bisa hanya mengandalkan sumpah racun. Terlebih lagi, setelah aku mengamati lebih jauh, meski kau sudah menggunakan sumpah racun dengan Sang Yasi dan juga klan Bai, pada akhirnya informasi mereka juga tetap bocor. Hal itu membuatku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana jika sebenarnya kau tidak lagi terikat dengan sumpah racun. Jika hal itu terjadi di antara kita, maka tindakanku akan dibatasi oleh sumpah racun sedangkan kau tidak. Hal itu tentu sangat merugikanku, di mana kau bisa semaunya menjadikanku bidak caturmu, sedangkan aku tidak bisa berbuat apapun padamu. Satu hal yang aku pelajari darimu, bahwa kau selalu membuat persiapan terbaik untuk segala hal. Bahkan kau juga memperhitungkan kemungkinan terburuknya. Oleh karena itu, mau tidak mau aku melakukan taruhan yang besar untuk menjalankan rencana ini. Kalau semua prediksiku tentang sumpah racun itu benar, maka aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak akan pernah bisa lepas dari kesulitan ini. Namun untungnya, di kota Sang ada satu orang yang membantuku. Ngomong-ngomong tentang orang itu, aku harus mengucapkan terima kasih padamu karena sudah memperkenalkanku padanya. Mendengar ucapan Baining, Fang Yuan pun segera mengerti segalanya. Dia pun berkata, jadi orang itu juga ikut andil dalam masalah ini. Aku tahu, dia adalah Dr. Suso. Kau memang hebat, Fang Yuan. Kau sangat cerdas. Tebakanmu 100% benar, kata Baining sambil memujinya. Kemudian, Baining kembali mengingat awal pertemuannya dengan Dr. Suso. Semua berawal saat perjamuan makan malam diselenggarakan oleh klan Sang. Sebagai ucapan terima kasih karena mereka sudah mengantarkan Sang Xinji ke kota Sang. Akhirnya, Sang Yanfei memanggil Dr. Suso untuk mengobati luka Fang Yuan dan Baining. Setelah Baining bertemu dengan Dr. Suso dengan penampilan aslinya, sikap Dr. Suso pun menjadi lebih hangat dan penuh kasih sayang. Semua itu memang dikarenakan karena Dr. Suso itu menyukai seseorang yang memiliki paras cantik dan tampan. Saat itu, Baining bertanya tentang transformasi Yin Yang, dan jawaban dari Dr. Suso membuat Baining lebih menyadari betapa berharganya Guyang yang dipegang oleh Fang Yuan. Tapi, sebelum Baining pergi, Dr. Suso telah berjanji bahwa jika Baining memiliki masalah, Baining bisa dengan bebas menemuinya. Dan sebisa mungkin Dr. Suso akan membantunya. Fang Yuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Bila es milik Baining benar-benar tepat mengenai jantung Fang Yuan. Dan jika bukan karena penyembuh milik Fang Yuan pasti sudah mati. Namun sayang, aura dingin dari bilah es itu juga memperlambat aliran darah Fang Yuan. Sehingga Fang Yuan perlahan-lahan mulai merasakan mati di sekujur tubuhnya. Setelah Fang Yuan menyadari bahwa Dr. Suso sudah membantu Baining, Fang Yuan pun tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengumpat. Dicalang sialan itu. Bukankah kalian hanya bertemu satu kali? Tunggu.
Kalian bertemu lagi? Kata Fang Yuan yang kembali teringat kejadian saat di kota Klansang. Pada waktu itu, Baining kalah melawan Yantu dan mengalami luka yang serius. Karena Baining kehilangan gu vital miliknya, dia akhirnya bertemu dengan Dr. Sushou dan menerima perawatan darinya. Dan Baining pun kini tersenyum. Dia berkata, "Sepertinya kau sudah bisa menebaknya." Benar, saat itu aku dengan sengaja kalah melawan Yantu supaya aku mendapatkan luka yang cukup serius. Bahkan jika aku kehilangan gu vital, tapi hal itu bisa menghindari kecurigaanmu. Dan ini adalah nilai yang setimpal. Aku bisa bertemu dengan Dr. Sushou tanpa sepengetahuanmu. Saat itu Baining memang melakukan pertaruhan yang besar. Dengan memanfaatkan luka di tubuhnya, maka Baining memiliki kesempatan untuk menemui Dr. Sushou. Dan pada saat itu pula, Baining menceritakan semuanya pada Dr. Sushou. Setelah mendengarkan semua cerita Baining, Dr. Sushou bersimpati padanya dan ingin melakukan yang terbaik untuk membebaskan Baining dari cengkraman Fang Yuan. Di saat itu juga, Baining bertanya kepada Dr. Sushou terkait dengan metode untuk membatalkan gu sumpah racun. Singkat cerita, berkat bantuan dari Dr. Sushou, Baining berhasil memutuskan ikatan sumpah racunnya dengan Fang Yuan. Setelah ikatan sumpah racun itu tidak lagi mengikat Baining, kemudian dia menghubungi klan Xie dan juga Ruonan. Saat itulah, Ruonan mengetahui kebenaran jika sebenarnya Fang Zheng yang ada di depannya waktu itu adalah Fang Yuan. Selain itu, Baining juga menceritakan pada Ruonan tentang apa yang terjadi di Gunung Qingmao. Setelah mereka berdua berdiskusi, akhirnya Baining dan Ruonan membuat sebuah kesepakatan rahasia untuk menyingkirkan Fang Yuan. Kami sudah menggunakan gu lemari besi dan gu Qi aliran dan berencana menggunakannya sebagai lokasi penghancuran diri. Tapi sayangnya saat itu kau tidak datang untuk menyelamatkan Baining. Sehingga aku pun mengumpulkan anggota kelompokku dan bergegas menuju Gunung Sanca untuk membuat rencana yang baru, kata Ruonan. Sebenarnya, peristiwa di mana Baining terjebak oleh keempat tetua klan Xie itu juga adalah bagian dari rencana mereka. Tapi di luar dugaan, Fang Yuan justru datang menghalangi perjalanan Ruonan dan membantai kelompok Ruonan. Bahkan saat itu, Fang Yuan juga membunuh Xie Baxiu yang dijuluki sebagai penguasa zaman ini. Setelah peristiwa itu, Ruonan dilatih secara pribadi oleh Xie Mubai dan berkultivasi dengan sabar sambil menunggu kabar selanjutnya dari Baining. Itulah salah satu alasan kenapa selama ini Ruonan tidak berinisiatif untuk mencari Fang Yuan dan membuat perhitungan dengannya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Fang Yuan menjadi sangat mengesankan dan mengguncang dunia. Fang Yuan benar-benar mengendalikan seluruh situasi di dalam warisan Tiga Raja. Terlebih, setelah kematian Xie Mubai, peristiwa itu membuat Baining sangat terpukul dan membuatnya jauh lebih berhati-hati lagi. Dengan menggunakan kepercayaan diri Fang Yuan, Baining mengendalikan anjing-anjing liar itu sesuai dengan arahannya. Tapi setelah kematian roh tanah, Baining tidak lagi mendapatkan bantuan dan tekanan dari para Master Gu yang mencoba melewati pertahanan itu semakin kuat. Di sisi lain, kematian roh tanah ini membuat Baining merasa lebih tenang, karena dia terbebas dari pengawasan roh tanah dan juga Fang Yuan. Baining masih terus berhati-hati. Akhirnya dengan sengaja dia membiarkan Yan Jun lewat. Dan seperti yang diduga, rupanya Fang Yuan mengutus Feng Tianyu untuk menahan pergerakan Yan Jun. Hal ini membuktikan bahwa roh tanah sudah benar-benar mati. Setelah memastikan semua hal itu, Baining menjadi jauh lebih lega sekali lagi dan mengatur situasi untuk memberikan jalan bagi Ruonan dan juga keempat tetua dari klan Xie. Alasan Ruonan datang sendiri ke dalam aula utama, semuanya juga merupakan bagian dari rencana mereka. Saat ini,
Ruonan semakin mendekati Fang Yuan. Kemudian Ruonan memegang Gu Aperture kedua di tangannya lalu berkata, "Fang Yuan, kusarankan kau untuk menyerah sekarang. Di luar sana Xie Baxi, seorang ahli jalur perbudakan dari klan Xie, sedang mengendalikan kelompok anjing itu dan menghalangi Master Gu yang lain. Selain itu, di luar aula utama ada 4 tetua klan Xie yang menggunakan Gu lemari besi dan juga Gu Ki aliran. Jadi, tidak ada orang lain lagi yang bisa masuk ke aula ini. Dan kau juga tidak akan bisa keluar dari sini. Karena itu, sekarang satu-satunya pilihan yang kau miliki hanyalah menyerah." Perkataan Ruonan itu sungguh membuat Fang Yuan terdiam. Lalu setelah beberapa saat Fang Yuan berkata, "Benar, banyak orang jenius di dunia ini. Aku sampai melupakannya. Baining, kau tetaplah si jenius Baining yang ku kenal. Kali ini, aku sudah meremehkanmu dan masuk ke dalam perangkap yang kau buat. Itu adalah kemenangan yang indah, bukan? Rencanamu sungguh sempurna, sedangkan aku kali ini sangat ceroboh dan terlalu percaya diri. Aku hanya fokus pada penyempurnaan Gu Immortal. Membiarkan rencanamu berhasil, itu adalah kesalahanku sendiri," kata Fang Yuan sambil menatap Baining. "Terima kasih, aku tersanjung. Alasanku berkelompok melawanmu adalah karena waktu, tempat, dan juga kesempatan yang tepat. Jika aku di posisimu dan menjadi orang terpilih yang harus menyempurnakan Gu Immortal itu, mungkin aku bisa melakukan hal yang lebih buruk darimu. Tapi saat ini, hanya pemenang yang akan mengambil semua keuntungan, sedangkan yang kalah akan kehilangan segalanya. Aku harap kali ini kau bisa menghentikan perjuangan yang sia-sia ini," kata Baining dengan wajah serius. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. "Baining, jangan anggap aku tidak tahu. Alasan kalian belum membunuhku adalah karena Gu Immortal ini. Kau ingin tahu kegunaannya dan juga ingin mendapatkan resep penyempurnaannya dariku. Lalu kau Xie Ruonan, aku sudah membunuh Xie Mubai dan Master Gu lainnya. Sehingga kau harus bisa mengambil Gu Immortal ini untuk menebus semuanya. Kalau tidak, kau akan kehilangan posisimu sebagai tuan muda klan Xie." Mendengar itu, Ruonan dengan terus terang berkata, "Ya, kau benar. Gu Immortal itu memang unik dan sangat penting. Ketika aku berhasil membawanya ke klan Xie, itu akan menjadi sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lantas, aku akan menerima imbalan yang sangat besar dari klan Xie. Sedangkan, untuk resep penyempurnaan Gu Immortal ini, sekarang hanya kau yang mengetahuinya. Jika aku bisa menyumbangkan resep penyempurnaan itu pada klan, maka aku pasti akan segera menjadi pemimpin muda dari klan Xie. Ketika saatnya tiba, aku akan naik ke posisi pemimpin klan, dan aku akan menjadi seperti Tuan Xie Mubai, yang terkenal dan menjunjung tinggi keadilan. Setelah semua peristiwa ini, aku sudah belajar banyak hal. Aku bisa menegakkan keadilan, dan aku bisa memberikan kekuatan untuk seseorang yang membutuhkanku. Hanya dengan cara ini, aku bisa membalaskan semua ilmu yang sudah kuterima dari Tuan Xie Mubai. Dengan begitu, aku yakin bahwa beliau akan bisa beristirahat dalam damai di akhirat." Ruonan terdiam sesaat. Lalu kemudian dia kembali menatap tajam ke arah Fang Yuan. "Sedangkan kau, Gu Yue Fang Zeng, aku tidak akan membunuhmu. Kau sudah berhasil menyempurnakan Gu Immortal dengan tubuh fana milikmu. Bakat penyempurnaan seperti itu sangatlah luar biasa. Jika kau menyerah, aku akan mengirimmu ke menara penindasan iblis milik klan Xie untuk menjalani reformasi. Di masa depan, saat kau sudah keluar dari sana, kau akan membuka lembaran baru dan akan berkontribusi pada jalur yang benar. Kau akan membayar kembali semua dosa-dosa yang telah kau lakukan selama ini." Menara penindasan iblis? Kau mengatakannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hah,
Jika kau menginginkan Gu immortal itu, mari kita buat kesepakatan, kata Fang Yuan. Setelah itu Fang Yuan mengatakan banyak hal tentang kesepakatan yang dia inginkan sambil diam-diam fokus menggerakkan pergerakan dari luar aula. Dan dengan sengaja dia mengulur waktu di antara mereka. Karena pada dasarnya proses penyempurnaan Gu Aperture kedua, kini tenaga Fang Yuan sudah habis dan Primeval Essence-nya pun tinggal sedikit. Selain itu Fang Yuan juga belum menyempurnakan Gu upaya sekuat tenaga menjadi Gu peringkat 4. Lalu banyak jiwa binatang buas miliknya sudah digunakan untuk proses penyempurnaan Gu Aperture kedua. Situasi ini tentu sangat sulit untuk Fang Yuan. Tapi dia masih bisa melihat jalan yang terbuka. Kesempatanku yang sebenarnya adalah mengandalkan para Master Gu ahli di luar aula. Dengan sekelompok anjing dan juga 4 tetua dari klan Xie, mereka tidak mungkin bisa menghalangi seluruh Master Gu yang ada di sana. Selama mereka terus berjuang dan menerobos pertahanan ini, maka mereka pasti berhasil membalikkan keadaan, pikir Fang Yuan. Dan benar saja, selama Fang Yuan mengulur waktu, para Master Gu yang ada di luar terus mendesak ke dalam. Pada akhirnya, para kawanan dari anjing itu kewalahan, dan juga keempat tetua klan Xie pun kini tidak bisa membendung kekuatan dari orang-orang yang ada di sana. Apalagi di sana ada 2 orang ahli peringkat 5. Serangan mereka tentu mampu menggetarkan pertahanan dari keempat tetua klan Xie. Sesaat kemudian, terasa aura yang luar biasa menghempas dan masuk ke dalam aula. Itu adalah tanda di mana Gu lemari besi akhirnya hancur. Fang Yuan pun menyeringai. Dia menggunakan sedikit Primeval Essence yang tersisa, lalu kemudian mengaktifkan Gu Warp. Seketika, Fang Yuan menghilang. Cih, dia berhasil lolos. Sepertinya dia menggunakan Gu Warp milik Dr. Zhou Jiu, kata Ronan yang melihat kepergian Fang Yuan. Lantas apa kita akan membiarkan dia kabur begitu saja? Tanya Baining. Tidak perlu khawatir untuk sekarang. Bahkan meski dia melarikan diri ke ujung dunia pun, keempat tetua klan Xie pasti bisa menangkapnya, kata Ronan sambil tersenyum riang dan dia tampak penuh percaya diri. Sementara itu, Fang Yuan kini sudah keluar dari aula perunggu. Dia masih merasakan sakit yang sangat hebat di dadanya. Lagi-lagi Fang Yuan pun sampai memuntahkan darah. Dia merasa sangat pusing. Dan dia kini lemas, hampir tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Untuk sekarang, aku akan membiarkan kalian menyimpan Gu Aperture keduaku. Tapi di masa depan, aku akan membalas kebencian ini berlipat-lipat ganda. Tunggu saja, pikir Fang Yuan sambil mengamati sekeliling dan kemudian dia berjalan menjauhi tempat itu. Sekian dulu cerita kali ini. Thank you banget, see you again di next video dan bye.